Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya nih? Kita ketemu lagi di Podikem. Nah, akhirnya Podikem kali ini bukan di malam minggu ya. Jadi teman-teman Podikem gak perlu galau lagi deh karena gak diajak jalan. Hehehe. Canda ya teman-teman. Nah, karena topik kali ini gak kalah seru loh dari series Podikem sebelumnya. Eits, tunggu dulu dong. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Nama aku Devi Landari dari Fakultas Ilmu Kesehatan pada program studi Kesehatan Masyarakat di UHAMKA. Nah, kali ini Podikemnya akan ditemani oleh Ibu Sisi yang merupakan salah satu dosen UHAMKA. Nah, teman-teman, pasti kalian tidak asing lagi kan terkait seks bebas itu apa? Nah, apalagi seks bebas ini tuh sangat familiar di kalangan remaja. Kenapa sih bisa gitu? Karena remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana remaja ini juga masih labil serta mudah terpengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi, kalau lingkungannya baik dan memberikan dampak positif, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan lingkungan yang memberikan dampak buruk atau biasa kita sebut sebagai toxic, ini suatu permasalahan. Nah, jadi gawat sekali ya teman-teman. Oke, karena Devi juga masih penasaran nih terkait isu tersebut, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung tanyain aja ke narasumber hebat kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, Ya, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Devi. Selamat Lebaran Mbak Devi. Oh iya, selamat Hebat. Lebaran juga Bu. Tetap semangat nih ya masa libur Lebaran tapi tetap semangat untuk Ya, memberikan bener. informasi yang bermanfaat ya buat para remaja. Iya, bener banget nih Bu. Oke Bu, aku kepo nih terkait seks bebas. Jadi seks bebas itu tuh apa sih? Dan apa benar ya seks bebas ini lebih banyak terjadi pada remaja? Oke, baik Mbak Devi. Sebelumnya kita lihat dulu konteks yang dinamakan seks bebas. Kalau seks itu kan kalau secara harfiah itu berarti jenis kelamin, ya artinya pengertian seks itu kerap mengacu hanya pada aktivitas biologis yang berhubungan dengan alat kelamin. Meski sebenarnya seks itu sebagai keadaan anatomi dan biologis, tapi di sini orang sering menganggap itu, aduh kok bicara seks sih, tabu dan sebagainya begitu ya, karena berpikirnya hanya hubungan seks, kemudian posisi, cara dan sebagainya. Padahal kalau kita bicara seks itu sangat luas. Kemudian kalau kita bicara nantinya ke seks, pendidikan seks atau seks edukasi juga sangat luas sekali yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Nah, kalau kita bicara seks bebas gitu ya, selama ini atau free sex gitu ya, kita sebagai salah satu perilaku seksual yang itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat kita tentunya, ya, di mana seks bebas atau bahasa populernya dikatakan extramarital intercourse, itu merupakan pembebasan seks yang dipandang tidak wajar, ya, atau kegiatan yang dilakukan secara berdua pada waktu dan tempat yang biasanya sudah disepakati bersama gitu ya, dari dua orang biasanya yang lain jenis yang belum terikat pernikahan. Itu yang kita katakan perilaku seks bebas. Artinya perilaku seksual yang dilakukan di luar perkawinan, yang sama sebetulnya mungkin dengan kata zina gitu ya. Itu Mbak Devi, tentu ini tidak baik, tidak sehat dan bertentangan dengan agama dan budaya kita. Oke, gimana nih teman-teman? Sudah terbuka kan pandangan kalian terkait seks bebas itu apa? Seperti yang tadi dibilang oleh Ibu, ternyata seks bebas ini juga
sangat menyimpang di agama dan juga kultur budaya. Nah, oke, dari sekian banyaknya kasus kenakalan remaja, pastinya kan yang lebih sering terjadi itu seks bebas. Nah, kira-kira apa sih Bu yang menjadikan faktor utamanya dari seks bebas ini? Kalau kita lihat dimulai dari berpacaran, tentunya ini merupakan gerbang sehingga mereka merasa bahwa mereka menjadi wajar untuk berpegangan tangan, wajar untuk berciuman, satu pernyataan sayang, bahkan sampai akhirnya mereka melakukan hubungan, bahkan mereka menyerahkan virginitasnya, ya, artinya mereka melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan karena dianggap ini ungkapan rasa sayang dan wajar pada orang yang berpacaran. Ini diakibatkan karena ketidaktahuannya. Bahkan ada juga yang melakukannya seks ini karena mereka berpikir bahwa sekali melakukan tidak mungkin akan hamil. Kemudian atau mungkin mereka awalnya tidak bertujuan untuk melakukan hubungan seks, namun kita tahu bahwa pada saat remaja terjadi perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual. Nah, peningkatan hasrat seksual ini kadang membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tentunya. Nah, penyaluran yang tidak segera dilakukan biasanya karena juga sekarang ini kan bukan sekarang ini, artinya pemerintah mengatur sedemikian rupa supaya jangan terlalu muda untuk menikah karena belum siap secara psikologis, mental, fisik, sosial, dan sebagainya. Maka ada pembatasan usia perkawinan. Dengan adanya pembatasan usia perkawinan ini, ada remaja-remaja yang merasa penyalurannya tidak dapat segera dilakukan karena dibatasi ini. Ini tentunya bagaimana dong Bu dengan orang-orang yang seperti ini? Tentunya kita ketika berpacaran itu bukan untuk menyalurkan seksual. Berpacaran di sini ada orang yang menganggapnya bahwa ketika mereka untuk meningkatkan semangat belajar, kemudian ada juga yang melakukannya tidak harus yang tadi saya katakan KNPI tadi, tetapi karena berdua-duaan, karena jauh dari keramaian orang lain, sepi dan sebagainya, akhirnya tadi karena adanya pada saat remaja terjadi peningkatan hormon seksual, hasrat seksual yang sedemikian rupa hebatnya, ya. Kemudian juga kecenderungan ini terjadi karena ketidaktahuan para remaja putri maupun remaja putra tentang seksual karena orang tua yang menganggap tabu dan tidak layak untuk dibicarakan. Baik ketidaktahuan maupun sikapnya yang menganggap tabu untuk membicarakan sehingga mereka tidak terbuka pada anak-anaknya. Padahal anak di sini membutuhkan orang tua sebagai sahabat yang bisa memberikan masukan-masukan, yang bisa memberikan nilai luhur, nilai-nilai kebaikan yang dibungkus atau dibicarakan ketika membicarakan pendidikan seksual. Tapi karena orang tua merasa tabu, itu tidak harus dibicarakan, kemudian tidak pantas, tidak layak, akhirnya orang tua menganggap anak tidak tahu apa-apa, padahal sang anak akhirnya mencari pada orang-orang lain yang belum tentu benar informasinya, mencari pada situs-situs online yang padahal itu bukan pendidikan seksual, tetapi mereka mengklaim bahwa itu pendidikan seksual yang akhirnya bisa memberikan informasi yang salah. Kemudian juga di sini, kenapa juga terjadi seks bebas juga ada faktor internal tadi yang sudah saya katakan, ada faktor eksternal di samping dengan orang tua juga ada. Kita tahu industri pornografi, ya. Peredaran materi pornografi memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan pola perilaku seks remaja kita. Selanjutnya, juga bisa kemungkinan adalah tekanan yang datang dari teman pergaulannya. Lingkungan pergaulan itu sangat penting loh.
Artinya pada remaja itu mereka bahkan lebih banyak sering mendengarkan kata temannya dibandingkan mendengarkan kata guru atau orang tuanya. Nah, makanya carilah teman yang baik, karena kalau misalnya lingkungan temannya mereka menganggap melakukan atau hubungan seks pada saat berpacaran atau hubungan seks sebelum menikah itu dianggapnya wajar dan biasa, ini sangat memungkinkan untuk akhirnya remaja tadi bisa ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh teman pergaulannya. Nah, kemudian ada juga tekanan dari pacar gitu ya, karena kali ya saya katakan kebutuhan seseorang untuk mencintai dan dicintai tidak mengharuskan kita untuk akhirnya melakukan apa saja terhadap pasangan kita tanpa memikirkan risiko yang dihadapi kan. Karenanya mari biasakan mengatakan tidak ya pada pacar atau pada teman dekat kita kalau memang itu sesuatu hal yang di luar kewajaran dan merugikan kita sebagai wanita, sebagai perempuan ya. Jadi tidak bisa dia atau pacar itu, oh kamu tidak mencintai saya kalau kamu tidak mau melakukan. Jangan sampai kita mengikutinya, karena ini tentu saja kalau dia baik, dia pacar yang baik, dia teman yang baik, tentu dia akan menjaga kita sampai akhirnya, menjaga pasangannya, pacarnya, sampai akhirnya pada jenjang pernikahan yang memang membuat itu menjadi halal untuk dilakukan. Hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang remaja terkena atau terjerumus pada seks bebas berasal dari dirinya sendiri, berasal dari eksternal, dari luar, dari keluarga, dari teman, dari lingkungan masyarakat, dari bahkan juga dari pasangan, bukan pasangan, dari pacarnya. Dan artinya ini sangat penting sekali adanya seks edukasi. Oke. Jadi untuk apa ya, faktor-faktor ini banyak banget ya Bu, mulai dari lingkungan dan juga gaya pacaran yang saya setuju banget Bu. Ternyata gaya pacaran itu bukan berarti kita harus merelakan memberikan apa yang kita punya, apalagi itu berharga. Nah, tapi rasa sayang ini tuh bisa dicurahkan dengan kita bisa saling support, saling mendukung satu sama lain. Oke Bu. Selanjutnya, Motivasi ya untuk menjadi lebih baik. iya Bu, bener banget. Dan ini juga sebagai tantangan kita ya Bu di era globalisasi juga, di mana krisis moral pun terjadi dan bahkan Betul. banyak dari mereka yang ya menormalisasikan hal itu, apalagi akses internet semakin mudah sehingga video, foto atau apapun itu yang bersifat pornografi dapat dijangkau dengan mudah. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu cara untuk meminimalisir kasus seks bebas melihat dari fenomena-fenomena di kecanggihan teknologi itu? Ya, tentu saja berdasarkan dari kalau kita lihat tadi faktor penyebabnya, maka dimulai dari sana juga mungkin kita untuk mencegahnya. Artinya remaja yang sangat luar biasa ya dorongannya, dorongan seksual dan sebagainya, maka mencarilah kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan semangatnya, bisa menyalurkan tenaga, pikiran dan sebagainya, sehingga tidak melulu berpikir tentang dorongan hasrat seksualnya. Dia bisa berkarya, berkreativitas dengan baik. Kemudian misalnya juga dia bisa bersama dengan teman-teman melakukan memberikan informasi ke teman-teman yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan sebagai seorang remaja, sehingga akhirnya dia tidak berpikiran hanya seks. Karena tadi memang dorongan hormonal pada remaja memang sedang tinggi-tingginya. Kemudian juga remaja juga bisa berpikir dengan jernih, dengan baik, bahwa ketika dia melakukan hubungan seksual, maka hancurlah masa depannya. Kehamilan yang terjadi memungkinkan dia menjadi putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, kemudian dia hamil di luar nikah atau kehamilan tidak diinginkan, dia melakukan aborsi, penyakit yang akan dia dapatkan. Hancur masa depannya. Atau kalaupun dia teruskan kehamilannya, tentu di sini kita bicara
seorang remaja muda yang hamil tentu banyak resikonya. Di sini akhirnya tumbuh kembang janin pun tidak berhasil dengan baik yang menyebabkan resiko tingginya stunting. Artinya ada bayi-bayi yang dilahirkan yang mempunyai kepandaian atau IQ yang tidak bagus. Kemudian akhirnya ini yang akan menjadi generasi penerus selanjutnya. Maka bonus demografi yang kita harapkan tentunya tidak akan tercapai. Kenapa? Karena tadi generasi yang didapatkan dilahirkan dari kehamilan yang tidak diinginkan tentunya tidak akan baik seperti kalau janin bayi yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang baik, suatu pernikahan yang direncanakan, kehamilan yang direncanakan sehingga kebutuhan gizi, kebutuhan emosionalnya, psikologisnya terpenuhi dengan baik yang mendapatkan outcome kehamilannya bayi yang sehat yang kita harapkan akan menjadi generasi penerus selanjutnya yang baik sehingga kita berhasil mendapatkan bonus demografi nantinya. Ya, jadi banyak banget ya, tentu hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal tersebut. Ya, kalau misalkan kita bosan atau mungkin bingung mau ngapain, kita bisa berolahraga atau melakukan hal-hal yang memanfaatkan daya kreativitas kita. Oke, Bu. Nah, lantas bagi orang nih yang melakukan seks bebas, mereka kan secara tidak sadar memberikan peluang juga untuk penyakit yang akan ditimbulkan. Dan hal ini justru lebih merugikan untuk dirinya gitu ya, Bu. Dan lalu apa sih kira-kira penyakit atau infeksi yang akan diderita? Ya, baik Mbak Devi, karena ini hubungan seksual tentunya penyakit menular seksual itu sudah mengintai ya, karena pertama kita tadi HIV AIDS, kemudian sangat beresiko juga kalau misalnya terjadi penyakit menular seksual lainnya seperti chlamydia, kemudian GO, sipilis dan sebagainya, dan juga resiko untuk terjadinya kanker serviks, ya, kanker mulut rahim itu juga beresiko besar pada hubungan seksual yang dilakukan pada usia yang sangat muda. Waduh, ternyata mengerikan sekali ya, Bu. Jadi tidak hanya merusak mental, tapi juga fisik, yang akan dia hadapi nantinya. Nah, setelah kita tahu nih ya, apa itu seks bebas, faktor yang mempengaruhi, cara untuk meminimalisir, bahkan penyakit apa yang akan ditimbulkan nantinya. Nah, rasanya itu kita kurang lengkap kalau tidak membahas suatu kebijakan pemerintah nih, Bu. Nah, karena ini kan merupakan suatu alat untuk memperkokoh upaya yang akan dilakukan pemerintah. Kira-kira kebijakan apa sih, Bu, yang diterbitkan oleh pemerintah terkait hal tersebut? Ya, tentunya di sini semua pihak ya sangat peduli dengan remaja. Kenapa? Karena remaja sekarang ini 25% dari jumlah penduduk adalah remaja. Bisa dibayangkan betapa banyaknya, betapa besarnya masalah jika masalah remaja tidak diselesaikan atau tidak dipikirkan dengan baik. Semua pihak termasuk pemerintah, masyarakat, ya, keluarga dan sebagainya. Pemerintah tentunya dengan perangkatnya hukum yang ditetapkan, artinya dengan kebijakan-kebijakan, dengan peraturan-peraturan. Pertama tentunya larangan ya, hukuman untuk yang melakukan seks bebas gitu ya, yang ketahuan. Artinya di sini pun sekolah adanya sampai pemberhentian ya karena melakukan satu perilaku seks bebas. Tentunya hukuman yang ditetapkan ini juga didahului juga dengan adanya pencegahan, artinya dari sekolah adanya satu konsultasi promosi kesehatan remaja sehingga akhirnya remaja tidak melakukannya. Namun jika melakukannya akhirnya akan dihadapkan pada satu konsekuensi ya tentunya di sini yang harus diterima oleh remaja yang melakukan petualangan cinta atau seks bebas ini. Kemudian juga di sini
pemerintah juga melakukan atau membuat satu misalnya kayak kegiatan-kegiatan melalui BKKBN seperti generasi berencana. Di sana juga salah satunya adalah tidak boleh atau nol free sex atau seks bebas ya, karena juga di seks bebas seperti yang kita bicarakan tadi akhirnya bisa menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga pemerintah sebetulnya ada yang berhubungan langsung maupun tidak. Contohnya ya, artinya pemerintah itu setiap kita bicara kota dan desa, ternyata angka perilaku seks itu, artinya perilaku seks bebas itu hampir sama. Artinya masalah ini tidak ada masalah di perkotaan saja, ternyata sampai ke pedesaan. Kemudian juga tidak hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tetapi sampai ke Sampit, Papua dan sebagainya. Hasil penelitian yang dilakukan itu hampir sama masalah perilaku seksual berisiko pada remaja. Nah, di sini tentunya akhirnya menjadi pemikiran kita bersama ya, baik itu di sekolah, bagaimana guru mengarahkan, baik itu di rumah, bagaimana orang tua juga harus peduli menjadi sahabat tempat bercerita dan tidak menjadikan ini hal yang tabu. Kemudian bagaimana akhirnya tingkat masyarakat kemudian sama-sama menjaga kontrol sosial, tempat-tempat kos dan sebagainya. Kemudian juga dari pemerintah juga adanya satu punishment atau hukuman, satu kebijakan ya, tadi program-program yang dilakukan. Yang secara tidak langsung misalnya bisa saja misalnya program pembangunan desa itu ada sekitar kalau nggak salah 1 miliar per desa. Ini kan salah satunya bisa digunakan untuk perkembangan, untuk remaja, untuk bagaimana mendukung kreativitas remaja sehingga remaja tidak hanya berpikir kawin menikah dan sebagainya, atau berhubungan seks dan sebagainya, tetapi dia bisa mengembangkan kreativitasnya. Remaja menjadi diberdayakan, remaja menjadi hebat, karena remaja itu adalah tenaganya itu bahkan dikatakan himmatur rijal, semangatnya remaja itu bisa menghancurkan gunung. Artinya betul-betul hebat remaja ini. Namun remaja yang hebat ini harus disupport, harus dibentuk, harus dibuat gitu ya. Nah, salah satunya bagaimana jangan sampai remaja masuk ke seks bebas yang kita punya tadi angka-angkanya yang sangat banyak ya. Artinya ini menjadi pemikiran bersama untuk kita bisa menekan, menurunkan, memberi kesempatan pada para remaja untuk beraktivitas, untuk kreatif dan tetap menjaga kalau perempuan untuk tetap menghargai dirinya sebagai wanita, jangan mudah terlena. Dan orang tua pujilah, terutama pada bapak-bapak misalnya, pujilah anak perempuannya yang misalnya dia cantik dan sebagainya. Dengan dipuji, dengan kaya akan sanjungan, akan penghargaan dari orang tuanya, maka anak tidak akan mudah terlena dan melepaskan dirinya pada laki-laki yang belum tentu akan menjadi suaminya. Artinya kalaupun menjadi suaminya memang tidak boleh dilakukan pada saat mereka belum menikah. Ya, seperti itu Mbak Devi. Waduh, betul banget Bu. Jadi kita juga sebagai remaja harus bisa memanfaatkan nih daya pikir kita dalam berkreatif dan juga berinovasi. Benar sekali Bu. Nah, meskipun begitu kita juga jangan hanya mengandalkan pemerintah saja ya teman-teman Podikem. Kita pun harus bisa berkontribusi nih agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik. Oh iya Bu, teman-teman Podikem ini tuh kepo banget Bu. Ada nggak sih tips dan juga trik untuk menjaga diri dan menghindari dari perilaku seks bebas? Ya, sebetulnya untuk trik tips bagaimana kita menghindari diri atau bersikap ya untuk menghindari dari seks bebas ini, ya tentunya pertama hargailah diri kita sebagai sesuatu yang memang hanya ini yang saya punya ya, sehingga kalau ini saja yang saya punya sudah saya gadaikan atau sudah tidak ada lagi yang saya banggakan, maka kedepannya bagaimana saya akan menatap dunia.
Kemudian yang kedua, marilah kita isi masa remaja ini dengan kreativitas, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang tidak akan pernah kembali lagi. Masa remaja sekarang kita isi dengan baik menjadi cerita yang indah untuk nantinya ketika kita sudah tua, kita bercerita untuk menyemangati anak dan cucu kita. Tapi kalau sekarang sudah hancur, kita bisa bayangkan apa yang kita bisa banggakan pada mereka nantinya. Kemudian tentu saja religiositas itu sangat penting. Tentu kita kembali kepada berpegang pada agama. Kita tentunya menjalankan sebagai hamba apa yang dilarang kita jauhi, dan kita berusaha untuk menjadi hamba yang baik. Dalam hal ini tentu saja sudah jelas sekali hukum agama atau perintah dari agama untuk menjauhi zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Kemudian juga tadi kita tentunya apa yang kita rasakan bisa berbagi cerita dengan orang tua, mulailah membuka komunikasi yang baik dengan orang tua. Mungkin selama ini orang tua membuka komunikasi, tapi karena remaja itu tadi cirinya salah satunya adalah lebih pada teman, grupnya, gengnya misalnya seperti itu. Nah sekarang kita juga membuka diri untuk juga terbuka dengan orang tua, supaya kita mendapatkan, mendengarkan masukan-masukan yang orang tua kita pasti tidak akan mau membuat anaknya itu menderita atau membiarkan anaknya itu dalam satu kesesatan, ya. Itu mungkin tips dan triknya, Mbak Devi. Oke Bu, berarti banyak ya sebenarnya tips and trick yang bisa kita lakukan dan itu mudah sekali loh teman-teman. Nah, akhirnya penasaran Devi dan juga teman-teman Podikem ini bisa terjawab nih Bu. Nah, baik teman-teman, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini terkait seks bebas. Dan ternyata seru juga ya kita membahas tentang seks bebas. Semoga teman-teman Podikem juga bisa lebih aware nih, ya bisa juga menjadi panutan di kalangan teman-teman Podikem, karena Devi tuh pernah dengar quotes dari teman kalau kita tuh harusnya bisa mewarnai di circle pertemanan. Jadi bukan kita yang harus diwarnai oleh mereka dalam arti gampang terpengaruh oleh kegiatan buruk seperti itu, dampak-dampak yang negatif seperti itu. Oke, untuk Bu Sisi, terima kasih telah menyempatkan waktunya dalam berbagi ilmu. Kami rekan-rekan Podikem pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.